Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Sinda Sandika dengan nomor induk 14640040 akan mempresentasikan tentang bab koloid, terutama koloid sol. Berikut penjelasannya. Sistem dispersi. Yang dimaksud dengan sistem dispersi apabila suatu zat dicampurkan dengan zat lain, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain yang disebut sistem dispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Contohnya, tepung kanji yang dimasukkan ke dalam air panas, maka akan membentuk sistem dispersi. Di sini air sebagai medium pendispersi dan tepung kanji sebagai zat terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu suspensi, koloid, dan larutan. Akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Apa saja sistem dispersi? Sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu larutan sejati, sistem koloid, dan suspensi kasar. Larutan sejati memiliki satu fase, sedangkan sistem koloid dan suspensi kasar memiliki 2 fase. Larutan sejati bersifat homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Koloid secara makroskopis bersifat homogen, tetapi bersifat heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan suspensi bersifat heterogen. Larutan sejati partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer. Koloid partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Sedangkan suspensi dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Maka dari itu, larutan sejati tidak dapat disaring atau dipisahkan, sedangkan sistem koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Suspensi kasar dapat disaring dengan penyaring biasa. Larutan sejati cenderung stabil. Sistem koloid juga stabil. Suspensi kasar yang tidak dapat stabil dan dapat dipisahkan. Contoh dari larutan sejati yaitu larutan gula atau larutan NaCl. Sistem koloid contohnya tepung dalam air dan susu. Suspensi kasar contohnya campuran pasir dalam air. Coba amati zat cair yang terdapat di ketiga gelas beker tersebut. Perbedaan larutan koloid dan suspensi jelas terlihat. Partikel larutan jika diamati tidak terlihat, dan partikel koloid terlihat lebih kecil daripada suspensi dan menyebar merata. Sedangkan suspensi partikelnya lebih besar dan jelas terlihat. Contoh dari larutan yaitu sirup, contoh dari koloid yaitu susu, dan suspensi yaitu kopi. Perbedaan antara koloid dengan sistem koloid. Apa itu koloid? Istilah koloid pertama kali diutarakan oleh seorang ilmuwan Inggris, yaitu bernama Thomas Graham. Sewaktu mempelajari sifat difusi beberapa larutan melalui membran kertas perkamen, Graham menemukan bahwa larutan natrium klorida atau NaCl atau garam mudah berdifusi, sedangkan putih telur sangat lamban atau sama sekali tidak berdifusi. Zat-zat yang sukar berdifusi tersebut disebut koloid. Sistem koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersinya. Koloid meliputi macam-macam koloid, sifat koloid, pembuatan koloid, serta koloid dalam lingkungan.
Macam-macam koloid contohnya yaitu aerosol, emulsi, busa, dan sol. Sifat koloid terdiri dari 1. Efek tindal dan gerak Brown. 2. Muatan koloid yang mengakibatkan elektroforesis, koagulasi, dan adsorpsi. 3. Liofil dan liofob. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan cara kondensasi, contohnya peptisasi dan mekanik. Bisa juga dengan cara dispersi, contohnya hidrolisis, reduksi, oksidasi, kesetimbangan ion, dan mengubah pelarut. Koloid dalam lingkungan contohnya pencemaran udara dan pencemaran air. Jenis-jenis koloid ada 8, yaitu terdapat dalam tabel berikut. Jika fasa yang terdispersi padat dan fasa pendispersinya gas, maka nama koloid tersebut yaitu aerosol. Contohnya asap dan debu di udara. 2. Jika fasa yang terdispersi adalah padat dan fasa pendispersinya adalah cair, maka nama dari koloid tersebut adalah sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. 3. Fasa terdispersinya adalah padat. Fasa pendispersinya padat. Nama koloidnya adalah sol padat. Contohnya gelas berwarna, intan hitam, kuningan, dan lain-lain. Nomor 4. Fasa terdispersinya cair. Sedangkan fasa pendispersinya adalah gas. Nama koloidnya adalah aerosol. Aerosol cair. Contohnya adalah kabut. 5. Fasa terdispersinya adalah cair. Fasa pendispersinya cair. Nama koloidnya adalah emulsi. Contohnya susu, santan, minyak ikan. Nomor 6. Fasa terdispersinya adalah cair. Fasa pendispersinya padat. Nama koloidnya adalah emulsi padat. Contohnya jelly, mutiara, agar-agar, dan lain-lain. Nomor 7. Fasa terdispersinya adalah gas. Fasa pendispersinya cair. Nama koloidnya adalah buih. Contohnya adalah buih sabun, krim kocok, deterjen. 8. Fasa terdispersinya adalah gas. Dispersinya yaitu padat. Namanya adalah buih padat. Contohnya karet busa, batu apung, dan lain-lain. Sedangkan gas, fasa yang terdispersi gas dan fasa pendispersi gas tidak membentuk koloid karena sama-sama homogen. Nah, karena materi yang dibahas adalah sistem koloid sol, maka kita akan membahas lebih dalam tentang koloid sol. Sistem koloid sol. Apa yang dimaksud dengan sistem koloid sol? Sistem koloid sol adalah sistem koloid yang fase terdispersinya adalah padat. Sol dibedakan menjadi dua, yaitu sol padat dan sol cair. Sol padat dengan medium pendispersinya adalah padat. Contohnya paduan logam, gelas berwarna, dan intan. Sedangkan sol cair atau sol dengan medium pendispersinya adalah cair. Contohnya cat, tinta, tepung dalam air, dan tanah liat. Koloid sol dibagi menjadi dua, yaitu sol padat, contohnya kuningan, sol cair, contohnya kanji dalam air. Koloid sol dibedakan menjadi dua, yaitu hidrofob dan hidrofil. Hidrofob yaitu sol padat, hidrofil yaitu sol cair. Hidro berasal dari kata air, fob dan itu adalah fobia atau tidak suka, maka hidrofob adalah koloid yang tidak suka dengan air atau tidak bisa bercampur dengan air. Sedangkan hidrofil adalah koloid yang suka dengan air dan bisa bergabung dengan air. Hidrofob tidak memiliki molekul air tetapi mengabsorpsi ion. Tidak reversibel apabila mengalami koagulasi, sukan menjadi sol lagi apabila dipecahkan.
Biasanya terdiri atas zat anorganik. Kekentalannya rendah, cenderung padat. Gerak brownnya terlihat jelas, mudah dikoagulasikan oleh elektrolit. Umumnya dibuat dengan cara kondensasi. Efek tindalnya jelas. Contohnya yaitu sol logam, sol belerang, sol FeOH3, sol As2S3, sol sulfida, kuningan, dan lain-lain. Hidrofil atau sol cair menarik molekul air hingga menyelubungi partikel terdispersi. Reversible bisa mengalami koagulasi, akan dapat membentuk sol lagi jika ditambah lagi medium pendispersinya. Biasanya terdiri atas zat organik. Kekentalannya tinggi, gerak brownnya tidak terlihat jelas, sukar dikoagulasikan oleh elektrolit. Umumnya dibuat dengan cara dispersi. Efek tindalnya kurang jelas, contohnya sol kanji, sol protein, sol sabun, sol gelatin, putih telur, dan lain-lain. Salah satu contoh dari sol padat yaitu kuningan. Kuningan adalah paduan antara logam tembaga atau Cu dengan seng atau Zn dengan kadar yang bervariasi antara 10% sampai dengan 40%. Dan semakin tinggi kadar kuningan, maka akan semakin kuat seng itu. Tapi bila Zn melebihi 40%, seng akan mengalami penurunan kekuatan. Dan bila dileburkan, seng akan menguap, membuat tembaga lebih sempurna sehingga akan menjadi lebih keras. Paduan tembaga seng yang dicampur unsur ketiga digunakan untuk memperbaiki sifat ketahanan korosi, ketahanan aus, dan sifat mampu mesin. Unsur-unsur yang dipadu terutama mangan atau Mn, Sn, Fe atau besi, aluminium, Al, nikel, dan timbel. Keunggulan logam kuningan: 1. Logam yang tahan korosi. 2. Alat penukar panas yang baik atau alat penghantar panas yang baik, bisa digunakan pada onderdil kendaraan. 3. Memiliki keuletan yang tinggi dan mudah dibentuk. 4. Sebagai katalis yang baik. Katalis merupakan suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi tetapi tidak dikonsumsi dalam reaksi dan tidak mempengaruhi kesetimbangan kimia pada akhir reaksi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.